Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iren Rosalina Amalia dengan NPM A1C020042. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 3.1. Diketahui sudut A dan sudut N seperti pada gambar. Konstruksikanlah sudut D yang merupakan sudut ketiga dari segitiga AND. Nah, langkah pertama kita gunakan fitur line untuk membuat garis kerjanya. Kita klik di sini dan di sini. Setelah itu, kita gunakan fitur circle, center, and radius untuk menduplikasi sudut A. Kita klik di sudut A, kita gunakan radius sepanjang 2, lalu klik OK. Nah, kemudian kita tentukan titik potongnya menggunakan fitur intersect. Setelah itu, kita gunakan fitur kompas untuk membuat lingkaran dari titik J ke titik I. Nah, kemudian kita gunakan fitur kompas lagi untuk membuat lingkaran dari titik sudut A ke titik J yang berpusat di titik G. Lalu kita tentukan titik potong lingkaran dengan garis kerjanya. Kemudian kita gunakan fitur kompas untuk membuat lingkaran dari titik J ke titik I yang berpusat di titik K. Lalu kita tentukan titik potongnya dengan menggunakan fitur intersect. Kita tentukan titik potong dari lingkaran besar dan kecil. Kemudian dengan menggunakan fitur ray, kita hubungkan garis titik G ke titik M. Kemudian untuk menentukan atau membuktikan sudut yang kita buat ini sama dengan sudut A, kita buktikan dengan menggunakan fitur angle. Kita klik di titik M, titik G, dan titik K. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudut yang dihasilkan yaitu sama 90 derajat. Kita geserkan supaya lebih terlihat. Dapat dilihat bahwa sudutnya sama-sama 90 derajat. Nah, kemudian kita duplikasi sudut N dengan langkah yang sama. Menggunakan fitur circle, center, and radius. Klik di titik sudut N. Kita gunakan radius sepanjang 2, lalu klik OK. Nah, kemudian kita tentukan titik potong dengan fitur intersect. Lalu dengan fitur kompas, buat lingkaran dari titik P ke titik Q yang berpusat di titik P. Nah, setelah itu, dengan menggunakan fitur kompas lagi, kita buat lingkaran dari titik sudut N ke titik P yang berpusat di titik G. Di garis kerja ini ya. Kemudian, kita buat lingkaran dari titik P ke titik Q yang berpusat di titik L. Lalu kita tentukan titik potong antara lingkaran L dan lingkaran G. Itu menggunakan fitur intersect. Lalu kita klik di lingkaran L dan lingkaran G. Nah, kemudian kita hubungkan dengan fitur ray. Kita hubungkan titik G dan titik S. Nah, untuk membuktikan sudut yang kita buat ini sama dengan sudut N, kita gunakan fitur angle. Kita klik di titik L, titik G, dan titik S. Nah, dapat dilihat di sini sama ya. Sama-sama 45 derajat. Nah, lalu kita hilangkan garis-garis bantu yang kita gunakan untuk menduplikasi sudut tadi, supaya terlihat lebih bersih.
Kita hilangkan labelnya. Lalu kita ganti sudut alfa ini menjadi sudut 1. Wah, ternyata tidak bisa. Kalau begitu kita hilangkan label sudutnya. Kita gunakan fitur teks. Lalu sudut ini kita namai dengan nama sudut 1. Klik OK. Duplikasi sudut N ini kita namakan dengan sudut 2. Lalu klik OK. Dan sudut yang terbentuk dari duplikasi sudut A dan sudut N kita namakan sudut 3. Lalu klik OK. Kemudian kita akan menghitung besar sudut 3 ini dengan menggunakan fitur Angel. Kita klik di S, titik ini dan titik M. Nah, dapat dilihat di sini sudut yang kita hasilkan adalah sudut 45 derajat. Untuk membuktikan apakah sudut 3 ini adalah sudut ketiga dari segitiga AND, kita dapat memasukkan rumus jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Lalu klik OK. Kemudian itu berarti sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 itu sama dengan 180 derajat. Lalu kita klik OK. Tadi sudut 1 kita ketahui bahwa jumlah besar sudutnya 90. Sudut 2 kita ketahui 45 derajat dan sudut 3 45 derajat. Maka sama dengan 180. Kita rapikan supaya terlihat lebih rapi. Nah, di sini terbukti bahwa sudut 3 benar. Baik, sekarang kita masuk ke masalah 3.2. Coba buktikan teorema sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Nah, untuk langkah pertama itu kita buat lingkaran terlebih dahulu. Kita gunakan fitur Circle with Center. Kita klik. Nah, titik pusat A ini kita ganti menjadi titik O. Kita ubah namanya. Lalu titik B ini kita hilangkan. Kemudian kita buat garis diameternya dengan menggunakan fitur segmen. Sehingga didapatlah diameter AC. Lalu kita lukis titik B. Kita letakkan di sini. Kemudian kita ganti ini menjadi titik B, lalu klik OK. Kemudian
kita hubungkan titik B ke titik O dan titik B ke titik A. Kita ganti garis OB menjadi garis putus-putus. Kita hilangkan labelnya terlebih dahulu. Nah, kemudian dengan fitur distance or length, kita tentukan panjang OB dan panjang OA. Nah, jika panjang OA dan OB itu sama, berarti segitiga AOB adalah segitiga sama kaki. Ini bisa kita buktikan ya dengan menggunakan fitur angle. Kita buktikan sudut BOA. Lalu kita buktikan sudut OAB dan sudut AB dan O. Nah, dapat dilihat di sini sudut A dan sudut B itu sama. Maka segitiga AOB adalah segitiga sama kaki. Nah, kemudian kita tentukan besar sudut BOC. Dengan menggunakan fitur angle, kita klik titik C, titik O, dan titik B. Kita geser ke sini supaya terlihat. Nah, dapat dilihat di sini sudut BOC adalah 60,26 derajat. Kita buktikan apakah sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur dipotongnya. Sini sudut BOC itu sama dengan sudut BAO ditambah sudut ABO. Nah, sudut BAO ini ada sama dengan 30,13 derajat ditambah sudut ABO itu 30,13 derajat. Sama dengan 60,26 derajat. Nah, di sini dengan kata lain, sudut BOC sama dengan setengah dari sudut, maksud saya sudut BAC sama dengan setengah sudut BOC. Ya kan, sudut BOC tadi 60,26 dan sudut BAC 30,13. Berarti nilainya setengahnya. Atau dengan kata lain, sudut BAC itu adalah setengah dari busur yang dipotong. Setengah dari busur BC. 30,13 sama dengan setengah dikali 60,20. Atau dengan kata lain, sudut BAC itu sama dengan setengah busur BC. Baiklah, sekarang kita masuk ke masalah 3.3. Diketahui trapesium ABCD dengan garis tinggi H, alas bawah B, dan alas atas B aksen. Buktikan bahwa luas ABCD itu sama dengan setengah H dikali B tambah B aksen. Pertama, kita buat dulu trapesium ABCD-nya.
Kemudian kita buat garis tinggi dengan menggunakan fitur segmen yang tegak lurus terhadap AD. Lalu kita buat garis horizontal CF dan garis vertikal FD. Setelah itu kita ubah garis tinggi ini menjadi garis putus-putus. Lalu kita hilangkan label-labelnya. Kita klik show label supaya dia terlihat lebih bersih. Nah, kemudian kita beri nama garis vertikal ini dengan garis titik H. Dan alas bawahnya kita beri B. Alas atasnya kita beri B aksen. Lalu klik OK. Kemudian kita buat garis yang menghubungkan titik B ke titik D. Kita hilangkan terlebih dahulu labelnya. Lalu untuk menentukan apakah segitiga BEA dan CFD adalah segitiga siku-siku, kita gunakan fitur Angel. Lalu kita klik di titik B, titik E, dan titik A. Kemudian titik C, titik F, dan titik D. Nah, dapat dilihat di sini segitiga AEB dan segitiga CFD adalah segitiga siku-siku yang memuat sudut 90 derajat. Kemudian, dengan fitur distance or length, kita tentukan panjang BC, maksud saya BE, ada 4, panjang AD adalah 8, dan panjang BC adalah 5. Nah, kemudian kita tentukan luas trapesium ABCD. Kita klik di tengahnya. Dapat dilihat di sini luas trapesium ABCD adalah 26. Kita dapat membuktikannya apakah sama dengan rumus yang ada di buku. Di buku tertulis luas ABCD itu sama dengan setengah dari H dikali B ditambah B aksen. Sama dengan setengah. H-nya tadi 4, B tadi 8, ditambah 5. Salah. Ya, 5. Lalu klik OK. Setengah dari 4 itu 2, 5 tambah 8, 13. Nah, 2 dikali 13 sama dengan 26 cm kuadrat atau cm persegi. Lalu kita rapikan tulisannya. Tadi sedikit ya, ini tadi kurang tanda sama dengannya. Oke. Nah, jadi terbukti ya rumus yang di buku sama rumus konstruksinya.